Selamat datang teman-teman, bersama saya Ketaren dari channel Obrolan Catur. Video part 1C ini adalah lanjutan daripada video part 1A sebelumnya terkait Scott Gambit. Pada video part 1C ini teman-teman, kita akan melihat putih melakukan rokade pada langkah kelima dan hitam memakan pion E4. Ini adalah pada Scott Gambit, diberikan dengan main line pertama hitam dengan kuda ke F6. Informasi dimana sebelumnya teman-teman E4 ke E5 mengancam kuda, namun kali ini lakukan rokade di sayap raja dan hitam memakan pion E4. Kita sampaikan putih segera saja memanfaatkan peluang ini. Putih segera saja memanfaatkan benteng E1, raja atau kuda pin terhadap raja. D5, kuda sekaligus mengancam gajah, hal yang wajar. Gajah makan pion, menteri makan gajah, dan dilanjutkan dengan kuda ke C3, 2 kali serangan E4. Tentunya kedua buah ini baik pion D4 maupun kuda E4. Mainline menteri di sini teman-teman adalah menteri ke A5. Kuda makan kuda, dan setelah ini teman-teman dari sisi hitam pastilah akan melakukan safety raja dengan pilihan pertama rokade sayap menteri, sekaligus nantinya benteng A8 di D8 memberi pengawalan terhadap pion isolasi yang merupakan satu kelebihan pion. Kemungkinan kedua bagi hitam adalah rokade di sayap raja seperti biasa, menunjukkan atau menutup jalur satu arah raja, posisikan gajah ke E7. Dari sisi putih mencegah berupaya posisi raja hitam tetap pada sentral sehingga mudah diserang dan mencegah terjadinya rokade. Langkah terbaik putih di sini teman-teman, gajah mengancam menteri. Alternatif 1, gajah ke E6, rencana rokade kita sampaikan adalah gajah mengancam menteri. Di sini teman-teman, dua kemungkinan utama langkah menteri adalah menteri ke D5, menteri ke F5. Akan coba melihat menteri ke D5 sekaligus di perlindungan terhadap pion isolasi D4, gajah ke G5. Hal yang wajar bagi hitam adalah H6 mengusir gajah, dan apabila gajah ke H4, hitam akan berhasil dan rokade menteri. Sini teman-teman, gajah ke F6. Tentunya praktis, pion tidak dapat memakan gajah, kuda akan melakukan skak. Melihat posisi ini, usaha hitam adalah menteri ke F5 sekaligus mengeliminasi gajah. Di F6 melakukan rokade. Putih melanjutkan serangan, kuda makan pion, kuda makan kuda, dan menteri makan kuda. Dan dilanjutkan teman-teman, pion makan gajah, kuda makan pion mengancam skak. Raja ke E7, balik kuda skak. Di D5 maupun menteri mengingat raja pin E1. Raja ke D8, open skak kuda menteri, kuda ke D6 open skak menteri, dan raja misalnya ke E8 untuk safety. Lihat sisi benteng H8 juga satu diagonal atau terancam, tentunya benteng H ke G8. Makan pion, skak, dan raja ke E7. Penyelesaian game ini teman-teman, kita duga benteng A1 untuk melakukan skakmat menteri di D8. Apapun usaha hitam setelah ini teman-teman, lakukan langkah paksa skak dan raja memakan, pun skak, raja kembali ke posisi G1, dan walaupun skak terakhir makan menteri, yang praktis dimakan oleh gajah, mengingat raja pin terhadap dari benteng
Hal yang sama teman-teman, kita kembali pada pilihan kedua. Menteri ke F5. Kita menutup dengan gajah ke E6, selanjutnya gajah ke D2. Pada alternatif 1, menteri ke D5, dan bagaimana kalau ke F5? Gajah ke D5 cenderung raja melakukan rokade. F6 ataupun H6 mengancam gajah, putih menjawab tri ke D3, hitam memakan gajah pion H6, tentunya hitam akan kehilangan menteri, mengingat kuda akan melakukan skak mengancam menteri. Dan apabila katakanlah hitam memakan kuda, tentunya menteri makan menteri, hitam praktis tidak dapat makan. Demikianlah teman-teman terkait rencana hitam merencanakan rokade menteri. Dan bagaimana kalau usaha hitam untuk melakukan rokade di sayap raja dengan gajah F8 ke E7. Seperti biasa teman-teman, benteng E1 mengancam kuda D5 dan D5, menteri makan, dan kuda C3, menteri A5, kuda makan kuda. Dan di sini teman-teman, kita sudah tadi melihat rencana hitam akan melakukan rokade sayap menteri dengan melangkahkan gajah ke E6. Dan bagaimana kalau rencana hitam untuk melakukan rokade di sayap raja? Hal yang wajar teman-teman, kembali usaha putih mempertahankan posisi raja pada sentral jalur dengan benteng E1. Di sini teman-teman, bila pun hitam bermain H6, maka akan dilanjutkan dengan pertukaran. Tentunya posisi ini akan lebih menguntungkan putih melakukan skak, sekalipun setelah ini tentunya bisa melihat posisi putih tetap akan unggul. Juga pertahanan di sayap raja dengan susunan pion yang sudah sangat terbuka. Demikianlah teman-teman, sebagai kemungkinan pertama yang terjadi pada saat hitam memakan pion D4 saat putih melakukan rokade pada langkah yang kelima. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.